Dan untuk mengetahui perkembangan kasus penyerbuan rumah ibu dari Menko Polhukam Mahfud MD, kita sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyodo. Selamat sore Pak Trunoyodo. Selamat sore Mbak April, Mas Abraham. Baik, Bapak sejauh ini sudah berapa orang yang ditahan polisi? Sudah satu ya, dengan inisial atas nama AB. Apa alasan penahanan Pak? Ya, tentunya kami jelaskan terlebih dahulu ya Mas Abraham, bahwasannya penyidik kita dari Polres Pamekasan di backup oleh Polda Jawa Timur dalam hal Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan ya. Tentu kita ketahui sejak awal Kapolres sudah di lapangan di TKP dan kemudian sekira kejadian tanggal 1, tanggal 3 itu kita menerima adanya laporan kejadian tersebut. Kemudian tepatnya kemarin ya tanggal 5 kita telah melakukan penangkapan tersangka atas nama AD yang tentunya alat bukti yang kita miliki terkait dengan adanya kejadian pada saat tanggal 1 Desember lalu. Apa peran tersangka dengan Pak? Kalimat kata-kata. Perannya menggunakan kalimat kata-kata ya, yang kemudian kita dapatkan dengan bukti secara digital forensik rekaman, dan kemudian kita juga pengenalan wajah atau pengidentifikasian, dan kemudian ini orangnya benar, dan kemudian alamatnya di daerah Toko, Pamekasan, dan kita lakukan penangkapan dan alat bukti tersebut, dan baju yang digunakan saat itu juga kita lakukan penyitaan. Apakah ada kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat Pak? Ya, tentunya penyidik bekerja secara mendasari alat bukti yang sah. Artinya di sini dalam pasal-pasal disebutkan barang siapa. Jadi barang siapa yang melakukan suatu serangkaian tindak pidana, tentunya kita lihat dari perilaku ataupun perbuatan suatu pidananya. Maka baru satu AD yang memiliki alat bukti untuk kita bisa tetapkan. Keterangan apa yang bisa didapat dari tersangka yang sudah ditangkap Pak? Ya, keterangannya sama ya, seperti saksi yang terlebih dahulu kita lakukan pada saat awal MAM dengan NT, bahwasannya memang aksi tersebut itu adalah aksi pasca ya, pasca bubarnya dari penyampaian pendapat yang dilakukan di Polres Pamekasan. Kemudian kelompok yang kembali ke daerah asal, daerah Propo, ini terdiri dari beberapa kendaraan, hampir kurang lebih 100 orang ini, kemudian memang melewati rumah daripada Ibunda Menko Polhukam, yaitu di Kelurahan Bugis, Pamekasan, yang kemudian berhenti dan tersangka ini meneriakkan kata-kata untuk yang bisa kita kategorikan adalah tindak pidana pengancaman. Oke. Dalam hal ini siapa pelapor Pak? Pelapor tentunya ada pada Polres Pamekasan ya, yaitu pihak yang ada di rumah tersebut. Oke, artinya dari keluarga Mahfud MD yang merasa terganggu akhirnya melaporkan kasus ini? Benar sekali. Oke. Adakah ormas atau organisasi tertentu Pak yang mungkin terlibat dalam kasus ini Pak? Tadi kami sampaikan ya, dalam suatu tindak pidana yang kita terapkan di sini pasal 160 KUH pidana dan juga pasal 335 ayat 1 KUH pidana. Di situ tertera barang siapa ya. Artinya perseorangan yang kita lakukan tetapkan tersangka sesuai dengan apa yang dilakukan oleh penyidik, mengumpulkan alat bukti dan kemudian kita tetap menjadi tersangka. Oke. Bagaimana kemudian polisi menjawab bahwa apa yang dilakukan dalam bentuk penangkapan ini tidak akan memberangus kebebasan berpendapat misalnya Pak, agar dinilai polisi tidak represif Pak? Tentu kita ketahui ya, penyidik kita sudah proporsional, prosedural, dan profesional ya. Penyelidikan dilakukan sejak awal. Tindakan-tindakan preventif, kemudian persuasif sudah dilakukan oleh Kapolres Pamekasan. Tepatnya pada saat tanggal 1, kemudian tanggal 3 ada laporan, dan tanggal 5 kita lakukan tindakan penangkapan. Ini mendasari pada alat bukti. Artinya semua perbuatan ini, tentu kita kan negara hukum ya. Apabila memang ini melanggar suatu pidana, Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda Jawa Timur, Dirjen Pol Dr. Niko Afinta sudah jelas akan tegas bagi siapapun yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, tentu kita akan lakukan tindakan-tindakan hukum secara terukur. Jadi pendekatan penyidik menggunakan jerat pidana apa Pak dan ancaman hukuman apa Pak? Ya, dengan pasal yang kita terapkan terhadap tersangka AD, ini pasal 160 dan 335 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun. Oke. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami Pak Kombes Pol Trunoyodo Wisnu Andika.
yang merupakan Kabid Humas Polda Jawa Timur.